Upacara bendera peringatan Hari Ulang Tahun ke-76 Republik Indonesia Selasa 17 Agustus 2021 segera dimulai. Persiapan pasukan. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin pasukan paling kanan. Kepada pemimpin upacara, hormat! Gerak! Gerak! Laporan masing-masing pemimpin barisan kepada pemimpin upacara. Luruskan. Lurus. Lapor, beton 1 siap. Beton 5 siap. Beton 6 siap. Laporan selesai. Laporan saya terima. Kembali ke barisan masing-masing. Laksanakan. Pimpinan saya ambil alih. Seluruhnya istirahat di tempat. Gerak. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Siap. Gerak. Penghormatan peserta upacara kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Laporan. Lapor. Upacara bendera peringatan Hari Ulang Tahun ke-76 Republik Indonesia. Siap. Laksanakan. Laksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
kepada bendera merah putih. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Untuk mengenang jasa para pahlawan yang gugur, terutama para pahlawan kemerdekaan, marilah bersama-sama kita tundukkan kepala sambil kita doakan para syuhada pejuang kemerdekaan Republik Indonesia ini dengan mengirimkan surat Fatihah. Kita mengheningkan cipta, mulai.
Selesai. Hadirin disilahkan duduk kembali. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Pancasila diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara. Pasukan diistirahatkan. Untuk amanat, istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah.
Yang sangat saya hormati Bapak Ibu Guru SMK Itaba beserta seluruh staf dan karyawan, anak-anak siswa-siswi SMK Itaba yang sangat saya banggakan, yang sangat saya cintai. Alhamdulillah di pagi hari ini, di suasana yang sangat cerah ini, kita bisa melaksanakan upacara bendera peringatan hari ulang tahun kemerdekaan negara tercinta kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Anak-anak peserta upacara peringatan HUT kemerdekaan Republik Indonesia, hari ini tepat 76 tahun yang lalu bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Kita sebagai generasi penerus bangsa tentu punya kewajiban-kewajiban yang harus kita laksanakan. Hari ini kita memperingati sekaligus merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Peringatan Hari Kemerdekaan diwujudkan dalam berbagai kegiatan. Salah satunya kegiatan upacara bendera yang kita laksanakan pagi hari ini. Tujuan dari dilaksanakan peringatan Hari Kemerdekaan, dari istilahnya adalah peringatan, maka diharapkan kita selalu ingat. Pertama, kita harus selalu ingat bahwa apa yang kita rasakan hari ini, nikmat yang kita rasakan hari ini, kemerdekaan yang kita rasakan hari ini adalah hasil jerih payah perjuangan para pahlawan dalam merebut kemerdekaan, dalam mempertahankan kemerdekaan. Jadi setiap tanggal 17 Agustus kita adakan peringatan Hari Kemerdekaan. Diharapkan dengan adanya peringatan kita senantiasa ingat bahwa kemerdekaan itu adalah hasil dari perjuangan. Kemudian setelah kita mengingat, tentu ada hal-hal yang menjadi kewajiban kita yang harus dipenuhi. Setelah ingat apa yang harus kita lakukan, tentu kewajiban kita adalah mengisi kemerdekaan dengan pembangunan, mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif sesuai dengan posisi kita. Tentu kalau kita sebagai seorang guru, kita mendidik anak-anak bangsa, mencerdaskan anak-anak bangsa dengan semaksimal mungkin. Kita bangga dengan profesi kita sebagai guru, kita ikhlas mengajar, kita ikhlas mendidik. Ini adalah bagian dari ikhtiar kita mengisi kemerdekaan. Kalau peran kita, posisi kita sebagai pelajar, tentunya anak-anak hari ini sebagai seorang pelajar, maka melaksanakan kewajiban dengan sebaik-baiknya sebagai seorang pelajar, yaitu dengan belajar dengan sungguh-sungguh. Bangsa Indonesia tahun 2030 insya Allah mendapatkan namanya bonus demografi. Apa itu bonus demografi? Bonus demografi adalah keadaan di mana penduduk suatu bangsa usia produktif itu lebih besar daripada usia non produktif. Di negara-negara Eropa, negara-negara maju, karena jumlah kepadatan, kelajuan peningkatan jumlah penduduknya menurun, maka ini semakin sulit. Tetapi di Indonesia tahun 2030 diperkirakan puncak bonus demografi.
Ini bisa menjadi peluang, bisa juga menjadi ancaman. Bonus demografi bisa menjadi peluang apabila generasi mudanya, generasi yang produktif itu adalah generasi yang kompeten, generasi yang mempunyai keahlian. Nah, maka ini di zaman kalian. Ketika hari ini kalian tidak bersungguh-sungguh belajar, maka bonus demografi yang dimiliki bangsa ini menjadi musibah demokrasi, musibah demografi. Apa artinya? Penduduknya banyak tetapi tidak mempunyai kompetensi, tidak mempunyai keahlian. Nah, ini yang sangat dikhawatirkan. Ketika itu terjadi, banyak sekali pengangguran, banyak sekali kejahatan, ekonomi tidak bisa tumbuh dan lain sebagainya. Maka saya mengajak anak-anak, mari posisi kalian sebagai seorang pelajar, belajar dengan baik, belajar dengan giat. Memang kondisi hari ini kita tahu bersama bahwa kondisinya masih masa-masa pandemi yang masih belum berakhir. Nah, ketika kondisi seperti ini, apa yang bisa kita lakukan? Tentu kita tidak bisa menghindar. Sering saya menyampaikan, siapa yang nanti cepat beradaptasi dengan kondisi yang ada, nanti dia yang akan keluar sebagai pemenang. Tapi siapa yang tidak bisa beradaptasi dengan kondisi yang ada, siap-siap dia menjadi orang yang kalah. Apa artinya? Kalau hari-hari ini kita misalnya dituntut untuk belajar secara daring misalnya, dan dilaksanakan dengan baik, ini bagian dari adaptasi. Karena kondisi tidak memungkinkan. Maka apa yang harus kita lakukan? Penguasaan teknologi, pengetahuan, keterampilan, itu semua bisa didapat di media telekomunikasi yang sekarang luar biasa cepat berkembang. Informasi luar biasa cepat bisa kita dapat dimanapun, kapanpun. Apa yang terjadi dimanapun di belahan dunia ini kita bisa tahu ketika kita bisa menguasai teknologi. Maka sekali lagi saya menghimbau, mengajak bagi Bapak Ibu guru, kita perankan diri kita sebaik-baiknya. Kalau jadi guru, jadilah guru yang baik. Kalau kalian jadi siswa, jadilah siswa yang baik. Kalau nanti kalian bekerja di sebuah perusahaan, jadilah karyawan yang baik. Nah, inilah esensi dari kita memperingati kemerdekaan Republik Indonesia. Di samping kita memperingati, kita juga merayakan. Ada memperingati, ada merayakan. Merayakan juga dalam berbagai bentuknya. Ada yang kalau di lingkungan ada tasyakuran, ada kirim doa dalam bentuk baca Yasin, baca, itu salah satu bentuk syukur kita bahwa kita diberi kenikmatan kemerdekaan oleh Allah. Karena banyak juga hari-hari ini di zaman modern ini masih banyak negara yang belum bisa merasakan kemerdekaannya. Kita bisa melihat banyak sekali perang saudara di beberapa negara. Hari-hari ini kita juga masih belum terbebas sepenuhnya dari penjajahan model baru. Apa itu? Yaitu penjajahan ideologi yang bermacam-macam, ya, baik ideologi terkait dengan agama, baik itu ideologi terkait kebangsaan, itu luar biasa. Ideologi asing yang menjajah kita ini masih belum selesai. Maka kemarin ketika pidatonya Bapak Presiden di rapat paripurna tahunan, ada istilah kalau tubuh kita ini butuh vaksinasi, maka jiwa kita, pikiran kita itu juga perlu vaksinasi ideologi. Apa artinya? Penguatan ideologi Pancasila sebagai ideologi bangsa itu terus harus kita lakukan. Hari-hari ini ketika kita tidak bisa memfilter diri kita di media sosial, di berita pemberitaan, ideologi yang tidak sesuai dengan jati diri bangsa, ini harus kita saring. Maka sebagai seorang pelajar, kewajiban kita salah satunya yaitu terus memperkuat ideologi bangsa. Nah, jadi
kita rayakan, kita syukuri. Kalau tahun-tahun sebelumnya ada perlombaan, ada mungkin di masa pandemi ini sedikit berbeda. Sekali lagi adaptasi. Kalau dulu lombanya fisik, mungkin tahun ini lombanya virtual. Ini berapa bentuk adaptasi juga. Terakhir, Bapak Ibu dan juga anak-anak yang sangat saya cintai, yang sangat saya banggakan, semoga dengan kita mensyukuri nikmat kemerdekaan ini, kita senantiasa ditambah nikmat kita, sebagaimana firman Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kita bersyukur atas kemerdekaan ini. Semoga dengan syukur kita Allah menambah nikmat kepada kita, baik itu nikmat kesehatan yang hari-hari ini sangat mahal sekali. Semoga dengan kita mensyukuri kemerdekaan ini, kita segera dimerdekakan oleh Allah dari segala macam wabah, segala macam penyakit, yang pada akhirnya nanti kita bisa melaksanakan seluruh aktivitas secara normal, belajar dengan normal, bekerja dengan normal, bermain secara normal, segalanya bisa kembali seperti semula. Saya kira itu anak-anak, semoga kegiatan upacara pada pagi hari ini bisa memberikan kemanfaatan yang besar bagi kita semua sebagai pengingat dan juga bentuk syukur kita terhadap kemerdekaan negara tercinta kita, negara Republik Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap! Gerak! Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, pagi ini kami para pemimpin dan seluruh rakyat bangsa ini bersimput, tegadahkan tangan, persembahkan puji-puji. Kami bersyukur atas 76 tahun kemerdekaan bangsa dan negara kami, serta anugerah yang tak terbilang dan tak tercurah di bumi pertiwi. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, beri kami petunjuk agar peringatan proklamasi kemerdekaan ini bisa menjadi momentum merekatkan kesatuan dan persatuan. Anugerahi kami kebeningan hati dan kejernihan pikir dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemurah, negeri ini punya cita, mudahkanlah dalam menyampainya. Hindarkanlah Nusantara kami dari bencana dan mara bahaya. Angkatlah pandemi COVID ini agar kami dapat kembali beraktivitas normal. Teguhkan rasa cinta tanah air, tumbuh suburkan tenggang rasa ini. Solidaritas antar sesama dan gotong royong dalam membangun bangsa, sehingga Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh dan diwujudkan segera. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, jangan tinggalkan kami dalam kesendirian dan ketidakberdayaan. Beri kami petunjuk serta kekuatan untuk membawa negeri ini ke arah kemajuan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, dan dosa bapak ibu kami. Ampunilah para tokoh bangsa dan para pemimpin kami. Terimalah amal dan perjuangan para syuhada bangsa kami, mereka yang telah korbankan jiwa, raga, darah, dan air mata dalam upaya merdekakan negeri ini. Masukkan mereka ke syurga-Mu, muliakan kedudukan mereka di sisi-Mu. Rabbana atina
حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Laporan. Upacara selesai, laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan peserta upacara kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Lapor, acara bendera selesai. Bubarkan dan kembali ke tempatnya. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin pasukan paling kanan. Kepada pemimpin upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara. Upacara selesai, pasukan diistirahatkan.